Hari ini kita akan membahas beberapa teknik belajar berbasis sains yang telah teruji dan terbukti membantuku belajar lebih cerdas, bukan lebih keras. Aku masih aktif mengajar di bidang profesi dan dulu pernah jadi pemimpin beberapa perusahaan gede selama beberapa dekade. Terakhir, aku udah bantu ribuan orang buat belajar lebih efisien. Aku punya 3 gelar S2, 1 gelar S3, dan puluhan sertifikasi profesi di bidang clinical psychology, operational, dan infotech. Jadi tips ini pada dasarnya adalah cara aku bertahan. Ada suka dan duka, tapi akhirnya berhasil. Tips dan trik ini akan berlaku baik kamu belajar kedokteran atau belajar kursus lain, bahkan belajar bahasa atau hal lain seperti itu. Aku juga belajar bahasa Mandarin di waktu luangku, dan tips ini sangat berguna untuk itu juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, kenapa aku membuat video ini? Cara belajar sebenarnya sangat penting dan bisa mempercepat waktu yang kamu habiskan untuk belajar. Nah, ini berfungsi sebagai pengganda produktivitas dalam hidupmu. Namun kita tidak pernah benar-benar diajari cara belajar saat di sekolah. Kita hanya diasumsikan akan menemukannya sendiri. Aku pribadi menghabiskan bertahun-tahun fokus pada teknik belajar yang menurut studi psikologis sebenarnya tidak begitu efektif untuk pemahaman dan menghafal, seperti mencatat, membaca ulang, atau menyoroti, terutama membaca ulang dan menyoroti. Aku sangat suka melakukan hal-hal tersebut. Jadi, aku akan membahas 9 teknik belajar yang membantuku melewati kursus-kursus yang pernah aku lewati. Terutama kursus Master of Science di Singapura yang baru saja aku lewati. Pertama, aku akan menjelaskan teknik-teknik tersebut dan kemudian aku akan memberikan beberapa tips praktis dan contoh cara kamu bisa mengintegrasinya ke dalam metode belajarmu sendiri. Hal pertama yang aku akan katakan adalah memulai dengan makan kodok. Ini sebenarnya judul buku produktivitas oleh Brian Tracy. Dan buku ini terinspirasi oleh kutipan dari Mark Twain yang berbunyi seperti ini. Jika tugasmu adalah makan kodok, lebih baik lakukan di pagi hari. Dan jika tugasmu adalah makan 2 kodok, lebih baik makan yang terbesar dulu. Ini pada dasarnya memberitahu kita untuk fokus pada hal-hal yang sulit terlebih dahulu. Kamu tidak perlu membuang waktu mengulang hal-hal yang sudah kamu ketahui atau yang sudah kamu kuasai. Sebaliknya, fokuslah pada topik yang paling menantang atau tugas yang paling sulit yang harus kamu lakukan dalam sehari atau hal-hal yang harus kamu pelajari dalam sehari. Pertanyaan yang sangat membantu untuk ditanyakan pada diri sendiri saat mengulang untuk ujian adalah, jika ujian besok, topik apa yang paling membuatku tidak nyaman jika muncul dalam ujian? Pertanyaan ini seringkali cukup membuka mata, dan aku sering mencoba menghindari topik yang tidak aku suka atau yang aku anggap tidak menyenangkan. Namun, seringkali justru topik-topik tersebut yang benar-benar perlu aku pelajari karena merupakan titik lemahku. Ini juga terkait dengan prinsip-prinsip Pareto yang juga dikenal sebagai aturan 80-20 atau 80-20 rule, yang pada dasarnya menyatakan bahwa 80% hasil kita umumnya berasal dari sekitar 20% topik atau input yang sebenarnya kita lakukan. Dengan fokus pada topik inti yang paling penting terlebih dahulu dan bergerak keluar dari sana, kita dapat membantu memprioritaskan apa yang sebenarnya kita pelajari dan apa yang kita fokuskan. Ini berlaku untuk belajar jurusan apa saja maupun belajar bahasa.
Jadi, fokus pada topik inti dan menyelesaikan yang paling sulit terlebih dahulu, lalu bergerak keluar dari sana. Untuk belajar bahasa, fokuslah pada kata-kata yang sangat umum digunakan dan kemudian hadapi yang sulit terlebih dahulu. Eliminasi mereka dan secara bertahap perluas lingkaran itu dengan memasukkan lebih banyak kosakata dari topik. Kombinasi antara makan kodok dan mengerjakan hal-hal sulit serta fokus pada topik inti yang penting sangat membantu kita membuat keputusan yang baik saat memprioritasikan apa yang akan dipelajari dalam sehari. Teknik belajar kedua yang menyelamatkanku adalah teknik Pomodoro yang mungkin pernah kamu dengar sebelumnya. Ini melibatkan 25 minit waktu kerja dan belajar intensif diikuti oleh 5 menit istirahat dan itu diulangi. Ada banyak sumber-sumber tentang teknik Pomodoro ini di YouTube yang dapat kamu pelajari sendiri. Aku merasa ini sangat membantu karena menurut hukum Parkinson atau Parkinson's Law, pekerjaan akan meluas untuk mengisi waktu yang dialokasikan untuk penyelesaiannya. Belajar juga sama. Dan dengan membatasi waktu belajar kita pada jendela waktu yang tetap dari belajar intensif diikuti dengan istirahat, ini berarti kita bisa menetapkan tujuan belajar mini untuk durasi waktu tersebut dan bekerja dalam ledakan pendek. Sebuah artikel dari Massachusetts Institute of Technology merekomendasikan bekerja dalam blok waktu 1 jam sebagai yang paling efektif, yaitu 50 menit belajar diikuti oleh 10 menit istirahat dan diulangi. Namun, jujur saja, berdasarkan pengalaman pribadiku dan pengalaman banyak rekan-rekanku, interval optimal akan sangat bervariasi antar orang dan juga antar topik. Jadi bagiku, jika topiknya adalah sesuatu yang sangat aku nikmati atau anggap cukup menyenangkan, aku seringkali bisa belajar lebih lama sebelum perlu istirahat. Sehingga aku bisa menetapkan 50 menit diikuti oleh 10 menit istirahat. Tetapi jika topiknya adalah sesuatu yang aku anggap sangat tidak menyenangkan untuk dipelajari, sering aku hindari atau sangat melelahkan secara mental, maka menetapkan durasi yang lebih pendek dan bekerja dalam ledakan kerja intensif pendek seringkali lebih efektif untuk aku. Cobalah bereksperimen dengan interval waktu yang berbeda dan lihat apakah ini bekerja untukmu. Tip berikutnya adalah fokus pada pemahaman terlebih dahulu, baru kemudian menghafal. Kamu bisa memilih 2 jalur, menghafal secara mekanis semua informasi dan hanya memiliki fakta-fakta acak ini berkeliaran di kepalamu, atau mencoba jalur pemahaman di mana kamu memahami hal-hal dan prinsip-prinsip dasar dan kemudian menghafal untuk mengisi celah dalam pemahaman tersebut di mana hanya ada fakta yang harus kamu ketahui. Ada 2 komponen utama untuk pembelajaran yang baik atau pengetahuan yang solid, yaitu pemahaman dan hafalan. Pemahaman memberikan kita model mental tentang bagaimana hal-hal umumnya bekerja dalam sistem atau topik yang kita pelajari. Dan hafalan menambahkan elemen ekstra serta mengisi celah di sekitar pemahaman di mana kamu tidak bisa menurunkannya dari prinsip-prinsip dasar. Tip berikutnya terkait dengan itu cukup baik kerana membantu mempromosikan pemahaman yang jelas dan ringkas tentang topik apapun yang kamu coba pelajari. Dan itu adalah teknik yang dikenal sebagai teknik Feynman yang dinamakan setelah Richard Feynman, seorang fisikawan yang terkenal. Beliau menggunakan teknik ini banyak sepanjang karirnya dan untuk mengajar. Pada dasarnya, ini berarti mengajarkan topik atau konsep kepada seseorang dengan cara yang sederhana dan jelas, sehingga seseorang dengan dasar yang sangat sedikit dalam subjek itu akan dapat memahami penjelasanmu.
Dengan mampu mengajarkan kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar perlu memiliki pemahaman yang solid tentang topik itu sendiri. Ada dua cara untuk melakukannya. Pertama, jika kamu sendirian dan tidak ada orang lain di sekitarmu, cobalah menjelaskan dengan suara keras seolah-olah ada seseorang di sana. Kamu bisa menjelaskan kepada boneka lucu atau benda lain di sekitarmu untuk benar-benar melalui proses mencoba menjelaskan dan mengajarkannya. Nah, kedua, jika kamu memiliki teman yang sedang mempelajari topik yang sama, atau bahkan anggota keluarga atau teman lain yang tidak mempelajari topik itu, cobalah menjelaskan kepada mereka dan lihat bagaimana hasilnya. Tip berikutnya adalah fokus pada pengujian praktik yang merupakan bentuk penarikan aktif. Banyak pelajar salah paham bahwa cara terbaik untuk belajar adalah dengan membaca catatan atau buku teks dan mencoba memasukkan informasi ke dalam otak. Namun, sejumlah studi psikologi termasuk yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Don Lautsky menunjukkan bahwa kita sebenarnya belajar lebih baik saat kita mencoba mengambil informasi dari otak dengan aktif mengingatkannya. Ketika kita diuji pada fakta atau topik, bahan kimia otak yang merangsang pembentukan memori dan perhatian itu akan dilepaskan. Dan itu membantu menguatkan ingatan kita. Jadi, apakah jawaban kita benar atau salah tidak begitu penting. Asalkan kita memeriksa jawabannya setelahnya dan menemukan apa yang benar. Otak kita lebih terstimulasi untuk memperhatikan dan menyimpan informasi tersebut. Ini seperti memberitahu otak, "Hei, informasi ini sebenarnya berguna. Lihat, kita mencoba mengingatnya. Kenapa tidak kamu ingat untuk lain kali?" Dan itu membantu otak kita menyerap semua konten baru ini jauh lebih cepat. Cobalah mengubah catatan atau buku teks kamu menjadi flashcards atau kartu kilat. Atau mengikuti mock test atau ujian tiruan. Sebagai contoh, untuk semua ujianku, salah satu cara yang paling efektif bagi aku untuk belajar adalah dengan melakukan latihan soal di situs web yang ada. Situs-situs ini merupakan bank soal online yang akan menguji pengetahuan dan pemahamanku secara aktif. Aku akan mendapatkan umpan balik instan tentang apakah aku benar atau salah dan juga memiliki akses ke halaman dengan informasi lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan atau pemahamanku. Ini membuatnya hampir terasa seperti sebuah game dan aku mencoba untuk menganggapnya sebagai permainan agar tetap terlibat.